Welcome to my channel di Suara dari Timur, tempat orang Timur bersuara. Terima kasih teman-teman sekalian telah mampir kembali di channel kami. Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat walafiat. Teman-teman sekalian, round 4 tinggal menghitung hari. Indonesia akan terlibat dalam round 4 di grup B, menghadapi Arab Saudi tanggal 8 dan menghadapi Irak tanggal 12. Akhir-akhir ini muncul berbagai informasi yang mencurigakan, di antaranya tentang vaksin yang akan memimpin pertandingan Indonesia melawan Arab, yakni dari Kuwait. Kemudian, jatah tiket untuk pendukung timnas Indonesia sangat minim, yakni cuma 5.000-an tiket. Nah, ini menandakan bahwa ada intrik-intrik tertentu, ada trik-trik yang dimainkan oleh negara-negara Timur Tengah. Sebagaimana kita tahu, negara-negara Timur Tengah punya track record yang memang boleh dikatakan licik dan banyak curangnya, baik di lapangan sepak bola maupun pengaturan-pengaturan teknis di luar lapangan. Nah, timnas Indonesia kita harap para pemainnya dan pengurus tetap fokus, dan pada kesempatan ini kita akan mengulas bagaimana harus menghadapi kecurangan yang dimainkan oleh negara-negara Timur Tengah, baik di luar lapangan maupun di dalam lapangan. Seperti apa upaya yang harus dilakukan oleh timnas Indonesia? Mari kita simak ulasan berikut ini. Ketika semangat juang diuji, timnas Indonesia harus berdiri tegak. Di tengah berbagai kontroversi dan dugaan kecurangan dari Timur Tengah, kita tidak boleh menyerah, tapi melawan dengan strategi, mental baja, dan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia. Mengapa negara-negara Timur Tengah dikatakan licik dan penuh dengan kecurangan? Sejarah membuktikan, dalam beberapa laga, kita menyaksikan sendiri keputusan wasit yang berat sebelah, delay permainan dan sengaja, hingga provokasi yang mengganggu fokus para pemain Garuda. Ini bukan sekedar opini, tapi realita yang terjadi di lapangan. Banyak pengamat dan netizen menyuarakan keresahan yang sama. Tapi, bagaimana seharusnya timnas Indonesia bersikap? Guys, itulah fakta-fakta tentang kelicikan dan kecurangan di negara-negara Timur Tengah. Kita bisa lihat contoh saat AFC U23, Indonesia menjadi korban dengan penalti dan kartu merah untuk Ivar Jenner. Selain itu, keberpihakan wasit terhadap negara-negara Timur Tengah paling nyata ketika Indonesia menghadapi Bahrain, di mana wasit menambah menit bermain dan Indonesia akhirnya disamakan kedudukannya oleh Bahrain, hasilnya 2-2. Indonesia sungguh dirugikan. Selain itu, bahwa di dalam lapangan pemain-pemain Timur Tengah ini punya kelicikan-kelicikan dan yang menyakitkan. Bisa saja mereka mendelay waktu, disentuh sedikit jatuh lalu guling-guling untuk mendelay waktu. Lalu juga ada provokasi-provokasi pemain terhadap pemain kita, sehingga kalau terpancing maka keputusan wasit bisa saja di luar dugaan kita bisa kena kartu baik kuning maupun merah. Lalu juga kita lihat bahwa ada skema kelicikan dan kebusukan dari negara-negara Timur Tengah ini seringkali menggunakan tangan besi dari AFC. Sebagai misal dalam penentuan host dari round 4 yang secara sepihak AFC merubah keputusannya lalu menentukan Qatar dan Arab Saudi. Selain itu, penentuan wasit akhir-akhir ini yang melihat bahwa wasitnya diambil dari Kuwait saat Indonesia menghadapi Arab Saudi. Tentu Pak Erick Thohir melakukan protes. Kalau protes ini bagi saya agak impossible akan direspon dengan baik. Karena itu para pemain dan segenap stakeholder timnas Indonesia perlu memiliki sebuah strategi yang jitu untuk menghadapi kelicikan dan kebusukan Timur Tengah yang seringkali menggunakan tangan besi AFC. Bagaimana strategi dan taktik yang harus digunakan untuk menghadapi kelicikan tersebut? Mari kita simak video berikut ini. Hadapi kelicikan dan kecurangan negara-negara Timur Tengah serta para pemainnya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah para pemain timnas Indonesia harus tetap tenang dan jangan terpancing. Langkah pertama adalah mengendalikan emosi. Kita tahu bahwa para pemain tim punya kemampuan, punya kelihaian, punya kelicikan untuk memancing atau memprovokasi setiap lawan yang dihadapinya. Provokasi dari lawan ini justru ingin membuat para pemain kita kehilangan fokus, dan disinilah pentingnya pelatihan mental dan ketenangan dalam tekanan. Timnas Indonesia membutuhkan pemain yang tidak mudah terpancing. Disiplin dalam strategi adalah kunci. Bermain dengan taktik dan intensitas tinggi serta cerdas, tapi bukan keras. Hajime Moriyasu, pelatih Jepang, pernah mengungkapkan bahwa untuk mengatasi dan menghadapi kelicikan dan kecurangan tim-tim asal Timur Tengah, bahwa harus bermain dengan taktik dan intensitas yang tinggi. Sekiranya pendapat Hajime Moriyasu ini adalah tepat, karena
Jepang selama ini walaupun dicurangi oleh tim-tim asal Timur Tengah, namun tetap menjadi tanggung di atas lapangan hijau. Saat ini giliran Indonesia. Kita lawan taktik curang dengan kecerdasan taktik, bermain dengan teknik tinggi, memaksimalkan bola mati, serta mempercepat tempo bisa menjadi senjata melawan permainan lambat ala lawan. Contoh, saat Indonesia menjamu Lebanon di Surabaya dalam FIFA Matchday kemarin. Selain itu, komunikasi antar lini dan adaptasi cepat terhadap situasi di lapangan sangatlah penting. Guys, itu adalah dua strategi utama yang harus diperhatikan oleh Timnas Indonesia Patrick Kluivert bersama PSSI. Yang pertama, mengingatkan para pemain Timnas Indonesia untuk tidak terpancing dengan provokasi-provokasi ya, atau kecurangan-kecurangan yang dipertontonkan oleh lawan-lawan dari Timur Tengah, yaitu Arab Saudi dan Irak melalui tangan besinya AFC. Ya. Para pemain Indonesia harus bisa mengontrol emosi, ya, bermain tenang, percaya diri, ya, disiplin dalam menjaga strategi dan taktik bermain untuk mengembangkan permainan secara positif. Kita tahu pemain-pemain dari Timur Tengah ini pintar sekali untuk melakukan provokasi. Seorang Lionel Messi, kemudian Ronaldo bahkan bisa terprovokasi dengan pemain-pemain Arab seperti Ali Abdullahi. Ya, ini salah satu pemain dari Arab Saudi yang memang punya kemampuan, punya trik-trik licik untuk provokasi lawan. Ya, ini perlu diwaspadai. Patrick Kluivert perlu mengingatkan pemain-pemain timnas Indonesia untuk tidak terprovokasi. Ya, laga FIFA Matchday kemarin melawan Lebanon itu adalah contoh di mana gaya bermain, tipikal bermain negara-negara di Timur Tengah itu seperti yang dipertunjukkan oleh Lebanon kemarin di Surabaya. Yang kedua, bahwa gaya bermain Patrick Kluivert, sebagaimana yang kita lihat ada perubahan kemarin saat FIFA Matchday melawan Lebanon, itu ada sebuah intensitas yang tinggi dalam melakukan serangan, menguasai bola secara total. Namun satu catatan bahwa belum mampu menciptakan gol ketika lawan melakukan compact defense yang full. Nah, ini menjadi PR bagi Patrick Kluivert untuk bagaimana menciptakan taktik-taktik yang jitu, buka ruang di depan gawang lawan ketika terjadi defense yang full dari lawan. Nah, tentu Arab Saudi dan Irak sudah memantau gaya bermain Indonesia saat melawan Lebanon kemarin. Saya yakin dan percaya Kluivert punya kemampuan untuk bersama tim kepelatihan meracik game plan yang tepat menghadapi kedua lawan di round 4. Dan yang ketiga, bahwa kita perlu ingat sebagai supporter, kita berperan juga dalam hal ini, yakni memberikan kritikan-kritikan yang tajam tetapi beretika terhadap AFC. Jangan sampai kita terlalu frontal sehingga menghujat. Nah, diharapkan kita bisa memberikan masukan lewat media sosial, lewat pers yang ada, supaya AFC bisa mengoreksi diri. Dan juga jangan sampai kita terlalu menghujat atau mengkritik pemain dengan menghujat. Ini menjadi catatan agar pemain itu bisa tenang, fokus, dan percaya diri menghadapi lawan-lawan di round 4. Demikian dari kami, Suara dari Timur, tempat orang Timur bersuara. Terima kasih telah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.